Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Haji Sutrisno Lukito Disastro, Dewan Pakar Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah. Kemudian Bapak Dr. Muhair SE MM, Wakil Ketua 1 Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah, dan Bapak Gubernur SMA LBH dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Ketua Bidang Riset dan Advokasi Kebijakan Publik, pimpinan ranting dan teman-teman pimpinan cabang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini gawinya pimpinan ranting Jember Kidul luar biasa ya. Saya ucapkan selamat mengawali tahun baru 2025. Kita dapat berkah. Berkahnya apa? Bisa menghadirkan bapak-bapak yang luar biasa ini dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini ya. Ini acara yang langka, Mudah-mudahan kehadiran beliau ini akan memberikan pencerahan kepada kita sesuai bidang yang akan disampaikan nanti. Dan kami sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwates mengucapkan banyak terima kasih bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah nanti akan membalas dengan balasan yang terbaik. Dan Bapak Ibu, mari kita perhatikan acara yang langka ini, yang baru, yang digagas oleh teman-teman pimpinan ranting Muhammadiyah Jember Kidul ini. Mengawali tahun baru diawali dengan kajian luar biasa. Ini adalah masjid dari cabang Kaliwates. Saya kira itu ada terlalu banyak keluar. Terima kasih banyak. Saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya adalah kita memasuki acara kajian di mana semoga kita akan menyimak tentang arah ekonomi, bisnis dan pariwisata dari PP Muhammadiyah untuk tahun 2025 ini. Para pakarnya sudah ada di sini. Yang pertama, masing-masing mohon izin Bapak narasumber, kita beri waktu 15 menit masing-masing untuk memberikan paparannya dan akan diteruskan dengan tanya jawab. Yang pertama kepada Bapak Dr. Muhair, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang terhormat pimpinan cabang Kaliwates Kabupaten Jember yang saya hormati, Pak Ketua, kemudian Ketua Ranting dan segenap pengurus ranting Pates Jember Kidul yang saya hormati. Ya. Pak Haris, ini sahabat lama, alhamdulillah sudah kesini. Senior kami, suhu kami, sebelah kiri ini pimpinan nanti Pak Haji Sutrisno Lukito, Pak Roni. Ini aspek hukum, mungkin akan kita hal-hal yang terkait hukum, tapi juga terkait advokasi. Coba tidak semata ekonomi, tapi juga bisa bicara advokasi. Para jamaah Masjid Al-Muttaqin, Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama,
Mari kita semua bersyukur, alhamdulillah sehat walafiat insyaallah pada awal tahun 2025, dan alhamdulillah ini juga bertepatan 1 Rajab, dan ini baru jarang-jarang terjadi 1 Rajab, bulan yang penuh berkah juga. Terima kasih sudah diundang oleh pimpinan Ranting, kami bertiga ke sini. Dan memang topi saya harus stressing karena saya masih bocor. Saya harus perlihatkan ini karena khawatir kok itu kopiahnya agak lain gitu ya. Jadi ini bukan kopiah agak lain. Gaya bukan gaya sebenarnya. Saya pikir berarti gaya-gaya tadi. Atau gini aja lah. Tapi karena di shoot saya nggak mau dijahit, jadi oleh-oleh dari Jakarta. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati jamaah rahimahullah. Mungkin aspek bisnisnya Pak Sutrisno Yukito. Saya mungkin aspek majelis ekonomi ya Pak. Risalah Islam Berkemajuan yang menjadi dokumen penting di Muhammadiyah kita, itu kan ada 4 pilar gerakan kita, bahwa Muhammadiyah itu sebagai gerakan dakwah. Gerakan dakwah tidak semata dakwah bil lisan, tetapi juga bil hal, dakwah muamalah, dakwah bisnis, dakwah advokasi, dakwah bidang pendidikan. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah tidak semata dakwah di atas podium atau di mimbar, tetapi juga dakwah bil hal. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, dan ini harus kita camkan sebagai warga perserikatan, sebagai kader perserikatan. Kita bisa tafsirkan bahwa gerakan tajdid itu adalah gerakan pembaruan, gerakan inovasi, gerakan yang memberi manfaat kepada masyarakat, memberi kebaruan di masyarakat, memberi cahaya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, gerakan ilmu. Jadi ketika kita melakukan dakwah, ketika kita melakukan gerakan pembaruan, basisnya adalah ilmu, basisnya adalah data. Jadi kita tidak sekedar bergerak dengan pola-pola insting, tapi basisnya adalah data, basisnya adalah bacaan. Maka kita perlu melakukan iqra, membaca. Jadi gerakan itu adalah gerakan ilmu. Kemudian yang keempat adalah gerakan amal. Jadi amal yang kita harus lakukan. Muhammadiyah itu kan dari awal kita mengenal sebagai gerakan pengabdian, gerakan nyata. Bahkan Kiai Dahlan itu diberikan gelar sebagai sosok man of action, jadi aksi, gerakan aksi. Saya kira 4 gerakan ini saya tidak akan menjelaskan karena sangat terbatas, 15 menit. Hari ini malam ini kita akan bicara tentang bisnis dari Pak Sutrisno. Kemudian dari 4 pilar gerakan ini kita berharap itu akan menjadikan Muhammadiyah bisa mengakselerasi atau kita bisa mempercepat tujuan kita mewujudkan masyarakat, terutama masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat khairul ummah, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna
Jadi tujuan kita sebagai perserikatan adalah mewujudkan masyarakat terbaik. Al-Islam yang alaihi, Islam yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Jadi kita harus tampilkan Islam itu dimanapun, tidak semata di masjid atau di forum-forum pengajian, tetapi kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang khairul ummah dimanapun kita berada. Dan itu dimulai dari ibdah binafsi. Kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, kemudian dari perserikatan, di amal usaha dan seterusnya. Saya kira khairul ummah itu terbentuk dari diri kita. Ibdah binafsi menjadi teladan di sekitar rumah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia memberikan kemanfaatan bagi masyarakatnya. Kita harus menjadi warga perserikatan, menjadi cahaya, memberi kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Kita harus memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat. Kita jangan sampai menjadi bagian dari masalah di tengah-tengah masyarakat. Sebagai warga perserikatan, kita harus memberikan menebar kemaslahatan dimanapun kita berada. Dan itulah cita-cita yang Muhammadiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kaitkan khairul ummah ini mirip yang dilakukan, bukan mirip, tapi memang kita mengikuti ajaran Rasulullah membangun sebuah masyarakat utama, masyarakat Madinah. Kalau bahasa sosiologinya disebut civil society. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam etnis, beragam agama, beragam suku, dan lain-lain. Jadi Indonesia kita harapkan sebagai masyarakat utama, masyarakat madani, masyarakat civil society, masyarakat yang merawat keragaman. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan membangun masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu dibangun atas 3 pilar. Pertama adalah kekuatan moral. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah atau Yastrib, apa yang dilakukan Rasulullah ketika akan masuk ke Yastrib adalah membangun sebuah masjid. Masjid adalah representasi sebagai kekuatan moral, membina akhlak, membina mental. Maka masjid tidak semata untuk kegiatan ibadah mahdah, tetapi sebagai pusat gerakan. Dan itulah yang dibuat oleh Rasulullah, membina mental, membina moral. Sehingga ketika membangun masyarakat Madinah, saya kira secara moralitas, secara akhlak, secara mental sudah kuat. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membangun masyarakat Madinah adalah membuat tata kelola, membuat aturan, membuat regulasi-regulasi. Jadi walaupun moral kita bagus, akhlak kita bagus, kalau tidak ada regulasinya, tidak ada tata kelola yang bagus, tidak ada transparansi, pertanggungjawaban, maka itu tidak sesuai dengan amanah Rasulullah. Dan itu direpresentasikan dengan piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah dan sahabatnya. Ada 47 pasal yang dibuat oleh Rasulullah untuk merangkum kemajemukan keragaman yang ada di masyarakat Madinah. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah membangun tata sejahtera. Jadi tata moral, tata pilar regulasi tadi, tata kelola, dan yang ketiga adalah tata sejahtera. Dan ini mungkin yang terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis. Tata sejahtera itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, moral yang bagus, tata kelola yang bagus. Kalau isi perut kita nggak ada, begitu ya, isi dompet kita nggak ada, ya mungkin ya susah kita berdakwah. Nah karena itu Rasulullah ketika masuk Yastrib menjadi Madinah, apa yang dibuat oleh Rasulullah? Salah satunya adalah membuat pasar, di mana pasar kasta Abdurrahman bin Auf.
ya, kaum Muhajirin kemudian dan kaum Ansor dipersatukan oleh Rasulullah dan kemudian membuat pasar. Kenapa membuat pasar? Karena ketika Rasulullah memasuki Yathrib atau Madinah, itu oligarki ekonomi politik dikuasai oleh Yahudi. Semua produksi, semua distribusi, semua barang ditentukan oleh Yahudi sampai penentuan harga. Istilahnya itu oligopoli, monopoli. Kalau istilah nanti Pak Sutrisno itu oligarki. Dan itu adalah cara-cara Yahudi. Dan itu harus dibasmi oleh Rasulullah dengan membuat pasar. Kemudian kita tahu dalam sejarahnya Rasulullah membuat pasar di Madinah. Kemudian selain itu membuat pasar atau arena bisnis yang dibuat Rasulullah, juga sudah memperkenalkan zakat, infak, sedekah. Bahkan sudah memperkenalkan wakaf. Walaupun para sahabat-sahabat berikutnya yang menyempurnakan konsep wakaf. Bahkan membuat Baitul Mal. Jadi masjid bagusnya ada zakat, infak, sedekah lembaganya, kemudian ada BTM-nya, Baitul Tamil Muhammadiyah atau BMT-nya, semacam koperasi dan seterusnya. Itu pilar-pilar tata sejahtera yang dibuat oleh Rasulullah. Dan yang paling penting yang terkait dengan gerakan ekonomi kita adalah Rasulullah menekankan semangat saudagar, semangat bisnis, semangat menjadi pedagang. Rasulullah adalah pedagang. Rasulullah punya usia 63 tahun. Lebih banyak usianya itu di aspek perdagangan sebagai orang saudagar. Rasulullah baru sebagai rasul itu kan di usia 40 tahun, hanya 23 tahun. Selebihnya setelah Rasulullah ditinggal oleh orang tuanya di usia 67 tahun sampai di usia 40, itu kan saudagar. Jadi aspek saudagar, aspek bisnis yang perlu kita selalu bicarakan juga tentang pribadi Rasulullah. Tapi kita jarang menyentuh aspek saudagarnya Rasulullah, aspek pedagangnya Rasulullah. Yang kita biasa ceramahkanlah adalah aspek kerasulannya, aspek Rasulullah sebagai pedagang, bagaimana beliau dari masih belia, masih bocah, ditinggal oleh orang tuanya, kemudian dipelihara oleh pamannya, kemudian diajak di usia 13 tahun ke Syria berdagang, kemudian di usia 19 atau 22 tahun Rasulullah sudah siap mandiri tanpa pamannya dan siap sudah berdagang. Dan di usia 25 sudah sangat matang. Bahkan para pemodal, para investor itu menaruh kepercayaan kepada Rasulullah, memberikan amanah tugas untuk mengelola investasi. Jadi kayak fund manager Rasulullah. Jadi Rasulullah dimulai dengan magang dulu dengan pamannya, kemudian menjadi pengelola dana dan kemudian menjadi pedagang. Dan itu ditularkan oleh Rasulullah di Madinah. Kenapa Madinah mandiri? Karena spirit, salah satunya adalah spirit dagang, spirit saudagar. Karena itu kita langkah kurang eloknya kalau di Muhammadiyah kita tidak mengembangkan spirit saudagar ini. Kata Pak Yusuf Kalla, saudagar itu adalah banyak akal. Nah, nanti Pak menjelaskan bagaimana yang disebut dengan bisnis, bagaimana yang disebut saudagar, harus banyak akal. Tidak banyak mengeluh, harus memberikan solusi ketika mentok kanan kiri. Kata Pak Sutrisno, saya ratusan kali bangkrut gitu ya. Di bisnis ya, kemudian ratusan kali ditipu gitu ya. Tapi kan kita, kata Pak Sutrisno, karena ini sejak tahun 68 berdagang sebagai saudagar, ya tidak pernah lelah, selalu memberikan solusi.
Kemarin tiba-tiba kami dikontak oleh Pak Sutrisno, ayo ikut. Waduh, berarti kita 1 tahun di Jember nih Pak. Oke. Ya kasih 1 tahun. Kami sebagai kan penasihat kami, jadi sebagai orang menasihati ketika kami diperintahkan ke sini, ya sudah ikut. Ya, Pak Komodi tadi malam sedih ninggalin keluarga. Baru kali ini seumur umur tahun baru di ini, tapi nggak apa-apa demi dakwah ya Pak, demi dakwah. Biasanya kami kumpul-kumpul gitu lah Pak, gitu ya. Tapi nggak ada masalah demi dakwah. Baik Bapak Ibu, jadi kita ingin membangkitkan semangat saudagar karena di Tanfidz Muktamar Muhammadiyah menyebutkan dalam konteks gerakan ekonomi yang ingin dibangkitkan oleh Muhammadiyah menurut Tanfidz adalah membangun etos dan kreativitas ekonomi Muhammadiyah supaya Muhammadiyah itu mandiri. Nah, yang perlu dilakukan dalam Tanfidz itu, saya hanya mungkin menyampaikan di forum ini. Tanfidz itu mengatakan bahwa untuk membangkitkan etos, spirit, semangat dakwah ekonomi atau jihad ekonomi, maka di Muhammadiyah, maka 4 sasaran yang harus kita tuju. Bagaimana Muhammadiyah melakukan organisasinya itu, perserikatannya itu berbisnis, ya. Maka dibuatlah Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMN). Kita tidak cukup dengan amal usaha Muhammadiyah, tetapi bagaimana secara institusi, secara perserikatan Muhammadiyah bisa berbisnis, saudagar. Maka dibuat Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, di dalam Tanfidz itu disebutkan tidak sekadar organisasinya yang mengelola bisnis, tetapi juga warganya harus ya beranak pinak jumlah saudagarnya, karena mengikuti tradisi Rasulullah. Tradisi juga Kiai Dahlan itu kan aspek saudagarnya juga tidak jarang kita singgung, padahal Kiai Dahlan kemana-mana berdakwah, ya itu pasti berdagang, bertransaksi. Jadi saya pernah baca ketika Kiai Dahlan ke suatu tempat, maka itu barang-barangan batik keledai, bukan di mobil ya, itu penuh dengan batik, penuh dengan kitab, penuh dengan buku, kemudian ditransaksikan. Kemudian itu saudagar. Tapi sesungguhnya yang lebih saudagar itu adalah istrinya Walidah, Ibu Walidah itu lebih dagang. Kemudian saya kira itu ya, Pak, 15. Saya mungkin karena ini 3 ya, saya hanya mengantar penasehat gitu ya. Terima kasih, mohon maaf, ini asik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan cabang, ranting, ya, dan rekan-rekan para jemaah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul bersama membahas masalah ekonomi. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan kepada para rekan-rekan semua bahwa sesungguhnya saya ini bukan akademisi, bukan penceramah. Jadi sekiranya dalam pembicaraan saya nanti ada yang kurang berkenan, sebelumnya saya mohon dimaafkan. Ya, tadi saya sudah dijelaskan, nama saya Haji Sutrisno Lukito. Saya berbisnis lebih dari setengah abad, ya. Dari tahun 98, usia 15 tahun, ya. Dari nol, ya. Saya bisnis dari nol, ya. Sudah buka ratusan perusahaan, dan tadi juga sudah bicarakan sering gagal. Tapi kegagalan itu bukan seperti dibilang oleh pimpinan Muhammadiyah menjadi trauma. Justru terbalik. Kegagalan adalah awal keberhasilan. Ya, bukan menjadi trauma.
karena Muhammadiyah mau mendirikan bank, tapi kemarin ini kita mendapat hambatan karena trauma. Ya, dan kita 15 tahun lalu katanya pernah gagal. Nah ini saya sungguh miris. Kok kegagalan ini ya kan bukan kita pelajari untuk keberhasilan ke depannya, malah menjadi trauma. Ini bagaimana generasi muda ya kan, untuk kita didik bahwa kegagalan adalah awal keberhasilan. Nah ini saya datang kemarin juga salah satunya adalah itu ya, karena alhamdulillah tadi saya dengar, kemarin saya mendengar bahwa Jember UMKM-nya terbesar jumlahnya. Nah jumlahnya terbesar ini bagaimana UMKM ini yang sekarang ini bermain hanya di Empang, kalau menurut saya hanya di Empang. Bagaimana kita bisa tingkatkan, bisa bermain di danau, bisa bermain di samudra. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa UMKM industri ada dua hal pegang peranan. Pertama-tama jaringan pemasaran, jaringan distribusi. Kedua adalah finance permodalan. Sebagus apapun juga produksi kita, ya kan? Kalau pemasarannya masih dikuasai oligarki, ya kan? Masih dikuasai oligarki dari A sampai Z, ya kan? Nah kita hanya bisa bermain di lokal-lokal saja. Begitu kita sudah maju, mau naik ke atas akan dibabat. Contoh yang terakhir adalah saya punya ipar. Ipar saya ya, di Bandung punya garment industri, home industri ya, UMKM. Dia jual melalui Tokopedia online. Jual 160.000 jaket. Alhamdulillah laku. Nah itu dari Tokopedia, entah dari mana, dia ikut tiru bikin jaket. Dia hanya jual 80.000 rupiah. Akhirnya ipar saya sekarang ini hanya jadi Grab, nge-Grab sama satu lagi tukang jahit harian. Setelah bangkrut dia naik 180.000. Nah inilah ya contoh-contoh kecil. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa saya berikan, ya yang bisa kita bahas. Yang lebih mirisnya lagi, ya kan, bapak-bapak sekalian, sebenarnya negara kita ini ya kan, kaya dengan alam. Allah memberikan kekayaan yang berlimpah pada negara kita. Laut, ikan yang berlimpah, bumi, ya kan? Bukan hanya minyak, batu bara, gas, nikel, uranium untuk bikin senjata nuklir ada di Indonesia. Mirisnya, ya kan? Harta kekayaan yang ada ini, ya kan? Dikuasai oleh segelintir orang. Ya. Inilah, ya saya bilang miris sekali, ya kan? Jadi sudah saatnya kita harus ambil alih. 5 tahun yang lalu saya bicara di PP Muhammadiyah maupun dimanapun juga. Dan ekonomi Indonesia hanya bisa diselamatkan oleh Muhammadiyah. Bapak-bapak sekalian, jangan kita berharap dari pemerintah, jangan kita berharap dari partai politik. Nonsen itu semua. Sekarang ini jaringan pemasaran ekonomi dari hulu ke hilir. Zaman Pak Harto aja masih mendingan. Alfamart Indomaret tidak bisa ke kampung-kampung. Sekarang di mana saja mereka bisa ada. Dengan servis segala online, segala-galanya, sampai transfer uang semua bisa. Yang lebih miris ya, kemarin saya dengar berapa bulan yang lalu, warung Madura tidak boleh beroperasi 24 jam. Ini apa coba? Ya, jadi saya menjelaskan kita harus bersatu. Kita harus meninggalkan egoisme kita bersatu. Saya datang dari Jakarta naik mobil, saya sudah keliling-keliling. Sekarang di Jember 4 hari, 5 hari untuk bahas masalah, bukan bahas saja ekonomi, melakukan solusinya apa? Karena sudah capek saya kalau bicara hanya seminar terus. Indonesia juara dunia dalam hal seminar. Ya, sudah saatnya kita action. Jadi saya mohon bapak-bapak semua, ini ada peluang. 2 tahun yang lalu saya pernah bahas masalah DC. Ya.
jaringan pemasaran. Karena UMKM kita butuh pemasaran. Sekarang ini saya minta setiap kabupaten kota sudah ada DC, distributor center jaringan pemasaran. Yang mana jaringan pemasaran itu langsung dari prinsipal, dari pabrik, bosnya pabrik kita panggil langsung ke DC kabupaten kota. Ya, jadi kita potong kompas ke grosir, ke macam-macam, ya kan? Kita potong kompas langsung dari pabrik dan online terbuka. Ya, langsung dari pabrik ke DC. Itu ada presentasinya. DC 4% sampai ke warung. Ya, semuanya sistem online barcode. Nanti kita akan didik semuanya. Ya, kita akan didik dan DC yang berdiri, ya kan? Maksimum paling lambat 2 tahun sudah harus break even balik modal. Warung-warung kita berikan pinjaman tanpa agunan. Itu tadinya kenapa saya ngotot kita harus ada bank. Ya, karena kita harus punya bank. Ya, kita akan berikan warung-warung kredit tanpa agunan supaya warung itu bisa juga, walaupun sejelek apa, sekecil apa warung itu bisa jual pulsa, token listrik, bayar token listrik, bisa juga transfer dana dan sebagainya. Apa yang bisa dilakukan oleh Alfa Indomaret juga bisa dilakukan oleh warung-warung tradisional. Nah, ini tujuannya mendirikan jaringan DC untuk menunjang UMKM. Berdosa sekali saya kalau bilang kita produksi ini, setelah diproduksi pemasarannya nggak jalan. Contoh, ya kan, Pak Jokowi pernah bilang waktu cabai rawit harganya 160.000 sampai 200.000, Pak Jokowi presiden bilang tanam cabai. Begitu tanam cabai panen harganya cuma 5.000. Nah, ini kan miris, berdosa sekali kalau itu kita lakukan. Jadi pertama-tama adalah jaringan pemasaran. Ya, saya minta teman-teman, ya, itu kondisinya tidak modalnya tidak besar-besar. Yang lainnya adalah tanggung jawab dari kami lembaga ekonomi umat. Ya, jadi dijamin dalam 2 tahun, yang mana penjaminnya adalah saya pribadi, ya kan, dengan by notaris, aset saya serahkan kepada BPR UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Namun teman-teman sekalian, etos kerja harus kita perbaiki. Ya. Jadi kalau barang dari Bekasi dikirim sampai ke Jember, mungkin tadi jam 4 datang, ternyata harus jam 10 datang, itu harus kita terima. Jangan kita tunggu besok pagi. Gak ada istilah begitu. Etos kerja. Bahlil tuh menteri bilang etos kerja masyarakat Indonesia sangat rendah. Itu salah besar. Buktinya Alfamart Indomaret hanya 2 karyawan bisa melayani apapun juga. Starbucks hanya 2 karyawan, itu sama, pakai jilbab kok semua. Perlu dididik etos kerja. Ya, kedepannya Muhammadiyah harus menjadi pelopor. Ekonomi harus dikembalikan kepada masyarakat. Saya jelaskan sekali lagi, saya itu sudah hidup nyaman. Tapi kalau saya keliling-keliling, ya kan, itu di Garut saja, yang tidak jauh dari Bandung, masih ada masyarakat yang tidak pernah merasakan makan daging kecuali kurban. Itu kan miris. Kita di sini makan daging kita buang, mungkin sisa kita buang-buang. Tapi banyak masyarakat yang masih susah. Betapa ketidakadilan ini. Di mana sosial? Di mana Pancasila? Nah, ini saya mohon teman-teman semua, kita hilangkan egoisme kita. Saya sudah hidup nyaman. Usia saya sudah 72 tahun. Saya sudah punya properti, punya kapal pesiar. Tapi apa? Saya tidak ingin jadi penonton. Lahir, ya, nikah, meninggal, jadi penonton. Nah, ini saya mohon sekali lagi kepada bapak-bapak sekalian. Mari kita bersama. Hanya Muhammadiyah bisa menyelamatkan ekonomi bangsa yang sudah dijajah, yang mana saya bilang tadi lebih kejam dari penjajah kolonial Belanda. Ya. Masalah laut, kita dulu Ibu Susi Menteri masih ada komitmennya. Sekarang coba, gak ada, laut sudah dikuasai mereka, tambang semua dikuasai mereka. Alhamdulillah, ya kan, kita masyarakat pribumi masih disisakan. 2 warisan, 1 udara, 1 lagi hutang yang 10 turunan gak lunas, belum lunas. Pajak yang ditinggikan terus. Zaman Pak Harto
bapak-bapak pasti tahu, pajak itu tabu. Nggak jelas kita, kecil sekali. Sekarang ini makan apa? Pajak. Sekarang mau naikin lagi pajak terus. Tapi tambang itu dikorupsinya. Setahun aja pajak tambang. Nanti kita undang Mahfud MD. Beliau tahu banget. Setahun aja 8.000 triliun, 9.000 triliun tuh lunas setahun oleh pajak pertambangan. Yang dikorupsi aja berapa orang? Kemarin kasus korupsi tambang yang 300 triliun hanya difonis 6,5 tahun. Itu pun juga main-main. Bosnya nggak kena. Dan itu juga salah kendaraan. Kendaraannya adalah Budi Gunawan, BG, Jenderal BG, Pak BID ya. Kalau dia masuk kendaraannya oligarki naga, 2.000 triliun juga nggak akan disentuh oleh Kejagung tuh, bukan ini. Ini miris. Namun kita tidak bicara politik, mohon maaf ya. Kita tidak bisa politik, kita bicara ekonomi. Jadi saya mohon ke depan mungkin 2-3 minggu lagi akan diundang ya PC ya kan di Malang ya, untuk bahas masalah DC. Ya, bagaimana teknisnya, bagaimana permodalannya, ya, bagaimana etos kerjanya, IT-nya itu akan diundang untuk hal demikian ya. Dan begitu juga perbankannya. Ya kan? Seperti yang saya bilang, warung-warung kita bisa berikan kredit tanpa agunan. Ya kan? Mungkin ada dua kategori ya, untuk Muhammadiyah sekian juta, untuk yang non Muhammadiyah lebih kecil lagi, yaitu itu konsekuensinya kalau dia mau sama ya dia masuk jadi anggota Muhammadiyah. Nah setelah itu baru kita bahas masalah industri. Insya Allah packagingnya dan sebagainya ini kemasannya semuanya kita akan atur. Ya. Jangan seperti sekarang. Ya kan? Saya kemana pun juga ada industri mineral, tapi hanya lokal saja. Coba kalau Muhammadiyah bersatu, dari gubernur kita perintahkan harus ambil Muhammadiyah punya pendidikan sampai ke lapas. Ya. Muhammadiyah punya, jangan air mineral aqua yang sebenarnya sudah diboikot oleh Majelis Ulama Indonesia. Kan kira-kira begitu. Ya, saya pikir sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan ya, tentang masalah ekonomi, tapi memang panjang yang harus kita bahas. Tapi dalam session yang akan datang ya kan kita akan lakukan. Dan sisa kita, saya mohon ya kepada bapak-bapak teman-teman semua, kita jangan wacana-wacana saja. Ya, sudah saatnya kita harus ya, masa sih sudah mau 100 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Mindsetnya masih, wah bersyukurlah ada proyek PIK, ya kan? Mendapat penampung tenaga kerja, kan udah gila. Hanya disuruh jadi jongos, jadi kuli. Kapan mau jadi? Itulah kira-kiranya. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf, sudah saatnya kita harus ambil alih ekonomi ini. Dan mohon maaf sekali lagi, itu adalah teman-teman saya sebenarnya yang biadab-biadab itu. Ya kan? Jadi mohon maaf ya, sekira-kiranya ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon sekali lagi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Justisno atas semangatnya ya. Beliau ini nanti tidak hanya apa yang disampaikan ini sudah keliling Bapak ke beberapa tempat dan ya nanti mungkin yang di Cina itu investasi. Mungkin saya sampaikan lagi dikit ya. Ya, saya kebetulan dipercaya ya oleh Majelis Ulama Islam, Majelis Islam Cina ya kan, untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu saya dipercaya dari mereka ya kan. Namun saya pikir saya tidak akan bekerja sama dengan, mohon maaf ya, dengan Majelis Ulama Indonesia, tapi saya berencana bekerja sama dengan Muhammadiyah. Ya. Yang mana mereka akan mengundang kita ke, insya Allah ke sana untuk melihat bagaimana Uighur perkembangan bisnisnya. Dan mereka siap datang kemari untuk membantu. Ya, intinya minimal saya berharap PC ya, PC ranting PW itu bisa mandiri. Ya. Bukan hanya bisa mandiri, malahan bisa
memberikan peluang-peluang yang lain. Ya, jadi sekarang ini yang gampang, yang mudah adalah dua. Konsesi tambang, ya, tambang rakyat yang setingkat bupati cukup dengan izin saja, ya. Yang lainnya kita ikuti ekonomi ala opung. Ya, ekonomi ala opung itu adalah ekonominya Luhut Binsar Panjaitan. Cukup dapat license doang, ya kan? Izin tambang, ya kan? Dia kerjasama dengan asing, dia dapat gaji sebagai komisaris utama sekian ratus juta kali 440 konsesi udah puluhan miliar sebulan dari gaji saja. Kita tidak begitu, ya. Mungkin kita hanya dapat 25 juta. Ya kan, 25 juta, tapi hasil itu adalah milik dari PC atau PW yang mendapatkan license ini, ya. Jadi yang pertama yang mudah tambang. Ini bulan ini ada, bulan depan sudah bisa operasi. Nah, yang kedua adalah perkebunan. Perhutani itu banyak benar tanahnya yang terbengkalai, ya. Yang sudah puluhan juta hektar diserahkan kepada oligarki, ya, pertambangan. Nah ini, ya kan, sekecil apapun juga kita manfaatkan. Kalau tidak diberikan, tolong sampaikan. Kita balik-balikin mejanya. Loh, oligarki ini bisa diberikan kok jutaan hektar. Masa kita nggak bisa diberikan yang hanya sisa-sisa sedikit ini? Ya, jadi kita harus berani. Tapi insya Allah ya Pak Prabowo mendukung. Ya, jadi yang besar pun juga kita akan ambil. Tapi yang gampang dulu, yang mudah dulu dah. Istilahnya bulan ini ada, bulan depan sudah langsung kita dapat cash money, orang bilang dapat duit cash kira-kira begitu untuk operasional dan sebagainya. Itu yang saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah bahwa PP itu kehadiran ke silaturahmi ini kita juga disiapkan dengan hukum. Jadi ada vokasi hukum, nanti apabila dalam perjalanannya ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum sudah bisa diantisipasi. Nah, di dalam tanya jawab mungkin akan berkembang. Silakan pada Pak Ifroni, Pak. Supaya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, padahal saya hanya bagian ini saja rombongannya. Terima kasih Pak pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting, para warga Muhammadiyah dan jamaah semuanya. Saya hanya ingin menambahkan saja sedikit ya. Kebetulan di PP Muhammadiyah sudah terbentuk namanya Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik pimpinan pusat Muhammadiyah. Mungkin di kalangan kader Muhammadiyah mungkin belum begitu familiar ya, karena memang ini sudah dilembagakan setelah Muktamar Solo. Jadi ini lembaga ini sama kedudukannya dengan majelis atau lembaga-lembaga yang lain sudah ada. Dulu sebelum Muktamar Solo itu bagian dari Majelis Hukum HAM, MH. Namanya bukan lembaga tapi layanan, jadi sifatnya layanan. Tetapi alhamdulillah setelah Muktamar Solo, layanan ini menjadi lembaga sehingga dia menjadi otonom. Tapi tentu kita punya mekanisme pertanggungjawaban dan seterusnya. Dan LBHP ini juga diharapkan ada juga di wilayah, di PWM. Kalau di PWM Jawa Timur sudah ada, ketuanya kan kita dari UMM. Tapi kalau di PDM memang belum semua terbentuk ya. Jadi harapannya mungkin kalau di sini PDM Jember, kalau belum mohon untuk segera dibentuk. Jadi SK-nya dari ketua PDM. Jadi tidak langsung ke LBHP, tapi masing-masing sesuai dengan wilayah atau daerahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, LBH ini menjadi penting kebutuhannya mengingat ada dua hal. Pertama, bahwa banyak persoalan-persoalan atau kasus-kasus hukum di internal persyarikatan. Misalnya wakaf. Ya, jadi kita ini banyak sekali ngurusin sengketa-sengketa yang berkaitan dengan masalah wakaf. Ya, mungkin dulu sejarahnya barangkali ini ada wakaf tapi tidak diurus, ya, tidak diterbitkan sertifikat wakaf atas nama persyarikatan.
sehingga itu menjadi masalah di kemudian hari, bahkan sampai berujung kepada proses pengadilan, bahkan sampai kepada proses pidana. Kemudian juga ada persoalan misalnya tentang amal usaha Muhammadiyah ya, baik di kampus-kampus, PTN, rumah sakit Muhammadiyah, itu kita luar biasa sekali bagaimana agar persoalan ini bisa diselesaikan. Ya, termasuk juga ada investor, ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi kami ini sangat berjibaku dengan persoalan internal persyarikatan. Makanya ketika ada masalah hukum tidak semua diselesaikan oleh pusat, tidak semua diselesaikan oleh LBH pimpinan pusat karena terlalu banyak. Sehingga harapannya masing-masing wilayah PDM sudah terbentuk LBH. Kan banyak pasti ada dosen ya, kader kita yang sarjana hukum atau juga di advokat. Cukup satu saja LBH ya di masing-masing PDM atau PM itu sudah bisa didirikan. SK-nya langsung oleh ketua PWM atau ketua PDM. Nah, kebetulan saya diamanahi sebagai ketua riset dan advokasi publik ya Bapak. Jadi saya tidak lagi ngurusin internal persyarikatan. Karena ngurusin internal ini nggak ada habisnya, terus saja. Kata Pak Busro, selama Muhammadiyah ada masalah itu pasti akan ada. Sehingga saya ditempatkan di bagian advokasi publik. Maksudnya adalah advokasi publik itu menyelesaikan kasus-kasus di luar persyarikatan yang menyangkut masalah masyarakat di luar Muhammadiyah, menyangkut masalah isu-isu kemanusiaan, isu-isu ketidakadilan, soal penggusuran, soal kriminalisasi, soal penangkapan, soal pembunuhan, macam-macam itu. Soal bom, soal teroris, kita yang garap. Bahkan hari ini kawan kita masih di Padang nih, Bapak-bapak. Kemarin gelar perkara, tadi sudah gelar perkara ini. Kemarin gelar perkara di Polda Sumbar. Kita nanganin kasus tewasnya almarhum Habib Maulana. Mungkin sudah lupa kali ya. Dulu pelajar yang tewas, yang dulu katanya ditemukan mengambang di bawah jembatan Gerai. Habib Maulana itu kader IPM Bapak. Makanya orang tuanya datang ke PP Muhammadiyah. Malam itu juga kita langsung buatkan surat kuasa. Beberapa hari kemudian kita datang ke Mabes Polri, berkirim surat ke Kapolri agar untuk dilakukan ekshumasi atau namanya otopsi ulang. Jadi digali lagi kuburannya. Jadi alhamdulillah itu sudah dilaksanakan ekshumasi. Kemarin juga kami hadirkan saksi ahli forensik yang ikut meninjau di Polres Padang, kami dampingi langsung. Dan hasilnya gelar perkara adalah ini masih simpang siur ya. Jadi status ini masih tahap penyelidikan, belum tahap penyidikan, jadi belum ada tersangkanya. Padahal kami yakin kita duga bahwa kematiannya karena akibat kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh oknum aparat. Kita temukan bukti-bukti hasil visumnya itu memang penyiksaan. Soal jatuhnya ini juga pertanyaan, apakah dia menceburkan diri ke sungai atau diceburkan? Kira-kira itu. Jadi ini belum terungkap. Jadi inilah kasus-kasus yang ada di negara kita yang luar biasa dan makin hari makin banyak. Ketika aparat kepolisian makin jadi-jadi ya, kemudian di bawah hukum yang luar biasa rendah gitu. Saya tidak yakin bahwa kemudian penegakan hukum bisa ditegakkan sekalipun presidennya sudah berganti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hadir di sini memang diminta oleh Pak Haji Sutrisno untuk mendampingi. Ada dua hal. Yang pertama memang secara tidak langsung saya dididik untuk menjadi belajar bisnis. Ya, karena saya sekian tahun, belasan tahun ngurusin hukum. Oke. Bisnis. Iya, hukum bisnis. Yang kedua mewakili. Yang kedua adalah tentu karena bicara ekonomi, bicara bisnis harus tentu ada aspek hukum. Ada legalnya untuk memastikan keabsahan surat terkait dengan perizinannya, memastikan semuanya dan seterusnya. Maka itu saya diminta untuk menyiapkan itu semua. Jadi mohon doa restunya semoga rencana besar kita dalam hal jihad ekonomi bisa terlaksana tanpa hambatan dan tidak ada implikasi hukum di kemudian hari. Karena di awal kita sudah rapikan semua masalah-masalah yang berkaitan dengan legalnya. Ya gitu. Jadi mudah-mudahan niat kita mendirikan Bank Syariah Muhammadiyah bisa terwujud. Amin. Ya ini kan cita-cita kita semua saya kira. Walaupun di PP Muhammadiyah masih trauma. Ya, trauma. Karena memang 13 pimpinan pusat ini kan rata-rata profesor, guru besar.
ya pendidik sehingga tidak berani untuk berani berambil resiko. Kalau Pak Sutrisno memang beliau praktisi, jadi ya harus ambil kesempatan ini. Ketika kita tidak bekerja sama lagi dengan DSI, saya kira itu peluang untuk kita bikin Bank Syariah Muhammadiyah. Yang kedua soal DC ya, distribusi center UMKM, saya kira itu penting untuk kita memperkuat jaringan ekonomi kita. Jangan sampai bahwa ekonomi ini dimonopoli oleh oligarki. Kasus-kasus kriminalisasi, kasus-kasus penggusuran itu memang karena ulahnya oligarki. Merampas tanah untuk kepentingan mereka. Jadi kebetulan kami lagi nanganin kasus Big Dua nih Pak. Iya, Big Dua ini kan lagi rame nih di Banten. Kebetulan saya yang ikut terlibat dan saya adalah pengacaranya Bapak Muhammad Saidi. Masuk di Rempang. Ya, termasuk yang di Rempang. Jadi kita berhadapan dengan 9 naga dan saya pun sudah mendapatkan intimidasi dan saya sudah disomasi dan lain segala macam. Tapi itu bagian dari konsekuensi hukum. Itu saja mungkin. Terima kasih atas kesempatannya. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sesi berikutnya tanya jawab 15 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri Kesehatan. Alhamdulillah yang di daerah yang di Jember ini dari semangat semacam ini. Namun yang kita harapkan, saya sebagai salah satu UMKM Pak bisa juga merasakan kontribusi dari kehadiran Bapak ini. Karena kan kami nggak mungkin bisa nyentuh BSI atau tambang luar biasa ya Pak. Dan untuk yang kami ini UMKM dengan kondisi tahun 2012 ada yang katanya naik 1% pajak, tapi ternyata banyak juga tidak seperti itu. Yang biasanya saya itu beli minyak Sunco 2 liter itu 36, sekarang sudah 39 kemarin. Kalau sekarang sudah jadi berapa? Jadi harapan kami ini bagaimana kami yang UMKM di pelosok Jember ini bisa merasakan kehadirannya Bapak dan Ibu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dijawab ya. Belum dilakukan. Pak Haji. Berlagi Pak. Ya, saya pikir itu keluhan yang selalu ada ya. Itu yang harus kita atasi bersama. Tapi dengan adanya DC nanti, ya kan, itu harga jauh terpotong ya, dari yang lain-lain. Ya, jadi malahan barangkali bisa ada prioritas untuk UMKM ya, tanpa harus bayar apa-apa lagi, kira-kira begitu. Karena kan emang dari pabrik nggak boleh ada ambil untung ya kan. Majelis Ekonomi tidak boleh 1 rupiah pun mengambil untung. 4% adalah DC. DC itu termasuk harus menyediakan kendaraan, gudang, SDM. 4%. 1% itu adalah marketing. Ya. 1% lagi ada operasional, jadi 6%. Ya. Itu saja. Nah, bisa jadi karena marketingnya ini nggak ada, ya kan, bisa jadi UMKM nanti dibahas, ya kan, termasuk operasional nggak ada, jadi hanya pure murni 4% ya, dari harga pabrik. Harga pabrik yang tentunya negosiasi kita akan tekan harganya. Ya. Itu saya kenal semua, tapi mereka insya Allah dengan Muhammadiyah bisa memberikan suatu prioritas, kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi saya gambarkan begini Pak. Bapak kan sebut DC tadi, Ya. distribusi center maksudnya Pak. Ya. Itu nanti di Jember akan dibentuk gudang, akan dikirim ke sini. Yes. Terus kemudian kita belanjanya di situ. Enggak diantar, cukup pakai handphone saja, ya. Dan bisa kalau untuk warung ya, itu bisa diberikan pinjaman untuk dia bisa menambah usaha pulsa, ya, kan, token listrik, BPJS, segala macam apa yang bisa dilakukan oleh Alfamart Indomaret, insya Allah bisa dilakukan juga oleh warung-warung tradisional, besar kecil apapun juga, sejelek apapun juga itu warung yang kita harus support. Kalau kita nggak support, ya kan
selambat laun dia akan mati. Karena di Jakarta saja sudah banyak warung-warung tradisional yang mati. Ya, mereka lebih condong beli di Alfamart, Indomaret karena bisa antar juga gitu. Ya, Tokopedia itu kira-kiranya. Jadi jutaan warung kalau kita nggak selamatkan dia akan mati. Begitu juga UMKM, ya kan. UMKM kalau nggak ada distribusinya, ya kan, berarti tergantung dengan mereka. Seperti yang tadi saya ceritakan itu bukan cerita, itu fakta, ya kan? Dan banyak pasti yang mengalami hal demikian. Untuk anggota Muhammadiyah atau untuk umum juga? Untuk umum. Tapi Muhammadiyah ada ininya, fasilitasnya, kreditnya itu lebih besar daripada umum. Kredit tanpa bunga. Terima kasih, Pak. Malam hari ini kami ranting dari Jember Kidul dan Kalimantan, Pak. Jadi ranting di kota Jember. Kebetulan saya sekretaris, Pak Madi ketuanya. Dan kami yang di kota ini cukup membuka ruang pada semangat dari PP Muhammadiyah untuk mengembangkan tadi salah satunya di sini. Tapi saya tertarik yang disampaikan Pak Mukair berkaitan dengan wacana ke depan bahwa Muhammadiyah akan mempersiapkan yang namanya badan usaha milik Muhammadiyah. Yang sampai hari ini kami dari ranting mohon saya luruskan belum ada secara legal, mungkin Bapak secara dari hukum memastikan bahwa kami di ranting ini di tingkat kabupaten wilayah belum tahu keberadaan badan usaha milik Muhammadiyah. Kalau badannya aja tidak ada, bagaimana di sini bisa berjalan ke depannya? Itu informasi dari kami yang tidak tahu terkait dengan beberapa kegiatan di hukum ya. Dan di Jember sendiri Bapak, benar bahwa kita memang terbesar Bapak. 648.452 UMKM berdasarkan sensus ekonomi dari 9 juta di Jawa Timur, dan kita memang terbesar. Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan dan dikembangkan oleh BP. Nah, pertanyaan kami Bapak, program kaitannya dengan DIS yang tadi disampaikan ini kan menjadi wacana yang baru buat kita. Mungkin kalau memang ini dijadikan sebuah peluang, tentu kami ranting sesuai tema pada hari ini tentang sebuah teknologi, investasi dan hibah. Ini bisa diimplementasikan di ranting kita, Nah, kami mohon arahannya berkaitan dengan teknis, mungkin secara langsung tadi termasuk legalitas resmi. Karena legalitas resmi ini kita juga susah juga Bapak. Kita ranting umpamanya mau bikin koperasi ranting Muhammadiyah. Apakah memungkinkan nanti kita bisa sondekan dengan langsung di pusat, cukup satu nama atau dua nama? Karena ini bagian dari pengembangan sebuah usaha. Termasuk saya pernah mendengar tadi juga disampaikan berkaitan dengan tambang Muhammadiyah. Tambang Muhammadiyah yang sampai hari ini saya melihat juga belum ada gerakan yang masif pada pengembangan ekonomi untuk warga Muhammadiyah. Nah, ini mumpung ketemu dengan BP, mungkin dapat informasi karena di Jember ini berkaitan dengan tambang hampir 98% tidak ada izin berkaitan dengan tambang. Ini baru saya sampaikan karena ini berkaitan dengan BP. Apakah memungkinkan nanti ke depan izin tambang yang di pusat itu bisa diarahkan di Kabupaten Jember untuk dihandle dan kita bisa mengkapitalisasi kegiatan itu sehingga warga Muhammadiyah yang mungkin secara anggota mungkin Pak Ketua yang lebih tahu ya, kita mungkin cukup kecil tapi potensinya ini cukup luar biasa. Itu yang menjadi poin kita itu, sehingga kita fokus. Saya setuju nggak akan membahas masa lalu, ngomong masalah ekonomi ranting yang perlu dikuatkan dan perlu dikembangkan. Dan yang terakhir ke Bapak Pimpinan,
berkaitan dengan ahli teknologi yang ada di tema pada malam hari ini. Kalau ini memungkinkan, tadi disebutkan dari beberapa aplikasi punya, mohon maaf, dari negara sebelah, dari Cina yang tadi disampaikan, apa memungkinkan Muhammadiyah juga membuat dengan kapitalisasi yang lebih bagus dan punya pasar menurut saya. Kami kemarin mencoba ikut bersama bendahara mau mendaftarkan punyanya PP tentang sumo transportasi yang direkomendasi teman-teman muda. Ternyata setelah kita searching itu harus membayar aplikasi 5 juta. Nah, apakah itu 5 juta masuk di Muhammadiyah atau personal, kita nggak tahu juga. Ini mohon arahannya, informasi, dan kami terus terang butuh lembaga yang menguatkan ekonomi sehingga ranting kita di kota ini bisa menguatkan kegiatan para UKM di Jember. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di MGBP Pak ya, sudah berapa periode? 4 periode Pak. Periode almarhum Pak Naji saya sebagai sekretaris. Kemudian Pak Heri Sudianto saya sekretaris. Sekarang wakil ketua. Sehingga bicara tentang ekonomi Muhammadiyah, saya seringkali normatif lah, merujuk pada Tanbits. Nah, saya masih ingat persis Tanbits Muhammadiyah itu salah satunya ya kegiatannya, programnya Bank Unit Bisnis, kemudian Bank Muhammadiyah, perintah Pak, perintah bukan perintah ranting tapi perintah seluruh Indonesia, Miring itu Bank Muhammadiyah. Dan ada dokumennya saya masih. Kemudian misi itu jelas Pak, distribution center, membangun retail, membangun purchasing center, membangun BTM, BMT, koperasi syariah, itu ada semua di dokumen Tanbits. Nah, kaitan itu program kerjanya Pak yang dirumuskan dari muktamar ke muktamar, dan nggak pernah hilang tentang Bank Muhammadiyah ini. Hanya memang eksekusinya ya belum. Oke Pak ya. Kalau tambang nggak ada di di Tanbits gitu ya. Itu Pak ya normatifnya ya Pak. Kemudian istilah BUMN itu Badan Usaha Milik Muhammadiyah itu baru muncul tahun 2000. Muktamar Muhammadiyah 2015 waktu muktamar di Makassar. Kemudian kita oleh Pak Naji almarhum menyusun buku pedoman, dan itu baru kita keluarkan tahun 2019. Saya sebagai sekretaris, di ketuanya termasuk Pak Indra PWM DKI Jawa Timur. Itu adalah ya memang ya sederhananya yang disebut BUMN itu 51% ya Pak. 51% itu diwakili oleh satu BP Muhammadiyah, bukan majelis. Kemudian diwakili oleh BWM, diwakili oleh PDM, diwakili PCM. Waktu itu ranting kita tidak masukkan Pak, karena kecuali kalau ada ranting yang kuat. Jadi secara normatif di pedoman itu tidak disebutkan ranting. Kecuali kalau kuat mungkin bisa, tapi di pedoman itu nggak ada. Dan kemudian yang bisa mewakili dan yang banyak berlaku itu adalah amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah misalnya Umum Jember, kemudian panti asuhan seperti di Malang itu ada pantinya yang luar biasa memproduksi air dan seterusnya. Kemudian rumah sakit tentu bisa dan seterusnya amal usaha 51%. Nah kemudian beberapa kegiatan misalnya yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Sutrisno, aktivitas ekonomi misalnya di Jember ini itu kalau bisa, kalau tidak dengan kalau BTM kan itu keuangan ya Bapak Ibu, ke micro finance, kemudian koperasi sama ya buat PT gitulah. Tapi PT bisa diwakili yang saya sebut tadi Bapak Ibu ya. Badan itu yang disebut dengan PT, dan kita punya holding.
sekarang ini masih super holdingnya masih Pak Heri Sugianto. Tapi Bapak Ibu itu belum optimal. Jadi masih banyak kekurangan. Baru sebulan lalu kita melakukan BUMN. Jadi bukan BUMN, Badan Usaha Milik Muhammadiyah Gadre. Dikumpulkan semua, diidentifikasi siapa yang memenuhi syarat 51%. Kemudian sudah di SK-kan sekian seluruh Indonesia yang disebut dengan 51%. Nah itu yang BUMN. Nah kenapa saya semangat ikut sama Pak Sutrisno? Karena amanah muktamar, bukan amanah Pak Sutrisno saya ikut Pak. Ya, amanah muktamar karena saya sebagai sekretaris sekian periode itu belum bisa direalisasikan. Ketika Pak Sutrisno bilang kita yuk buat bank Muhammadiyah, ayo gitu ya. Karena amanah bukan amanah Pak Sutrisno, amanah muktamirin gitulah. Kemudian ketika ayo kita buat DC, saya langsung keingat, iya retail Pak, retail. Jadi keunggulan retail tetangga kita, misalnya Alfa dan Sumini karena Indomaret karena ada DC-nya, distribution center. Dan itu sudah alhamdulillah dilakukan oleh PDM Ponorogo dengan Surya Mart-nya. Itu punya DC-DC, hanya mungkin belum optimal. Bapak Ibu kalau misalnya yang lebih cepat mungkin bisa belajar dengan PDM Ponorogo, Surya Mart-nya. Sekarang itu sudah punya aset hampir 600 miliar. Hanya memang ya tapi tidak berbanding dengan padahal sama-sama lahir. Misalnya Indomaret, Surya Mart kita tahun 99 lahir, ya. Indomart 98, Alfamart sekitar itu juga, tetapi Surya Mart sekarang, Indomaret sekarang itu sudah sekitar 120 triliun, ya. Gitu kalau kita masih 600, gede kedengaran tadi Pak ya, 600 ya, tapi nggak ada apa-apanya Pak, 600. Nah karena itulah waktu forum muktamar ternyata dirasa penting yang disebut dengan retail tadi. Kemudian Pak Sutrisno bilang DC itulah yang akan mendistribusikan. Jadi semua prinsipal supplier masuk barangnya ke DC gudang, maksud saya DC itu adalah gudang. Kemudian gudang inilah yang mendistribusikan ke warung-warung kita. Istilah Pak Haji Sutrisno itu warungmu. Didistribusikan tetapi model sistem. Maaf ya, di Ponorogo itu belum optimal karena belum ada sistemnya. Tapi bisa dicontoh untuk sementara. Kasihan kan Bapak Ibu kalau misalnya toko-toko kita langsung nyari barang sendiri kemana-mana, capek di tenaga. Dengan adanya DC punya kita, ya, maka itu bisa mempermudah aksesibilitas dari warung-warung itu ke gudang. Saya kira itu Pak yang kaitan dengan DC. Kemudian yang sumuk itu dibuat oleh LPU MKM. LPU MKM itu sumuk adalah serikat usaha Muhammadiyah. Itu anak-anak muda Pak. Startup itu yang dipelopori oleh Evermost, dan itu agregator Pak, dan itu semi ini Pak ya, tidak langsung berafiliasi dengan PP. Jadi itu anak-anak muda, sama dengan JSM, Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Itu kayak paguyuban ngumpul, yuk kita buat kalaupun misalnya konsekuensinya kalau misalnya ada masalah ya, kalau misalnya sebuah masalah maaf ya itu disumuk gitu Pak, ya bukan ke hukum ya. Makanya perlu ini. Kalau terserah Bapak Ibu bisa komunikasi dengan Mas Gufron sebagai ketua sumuk, dan agresif mereka Pak sumuk gitu. Karena dia punya platform sendiri, Saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk 3 poin tadi. Tambang. Tambang ya gitu ya, tambang. Ini Pak, di PP 26 atau 27
2024 bukan pimpinan pusat ya Pak, peraturan pemerintah itu PP itu yang ribut di bulan Juni, Juli memang diperuntukkan untuk ormas. Kalau diperas lagi hanya 2 ormas sebenarnya, NU dan Muhammadiyah, dan bukan tambang yang lain, hanya batu bara gitu ya. Di PP itu gitu ya. PP itu Pak. Jadi ketika kita masuk ke yang lain itu enggak, memang khusus batu bara dan sudah ditunjuk bekas orang lain yang sudah nggak ada isinya. Saya nggak tahu itu nggak disebutkan di PP itu nggak ada isinya gitu lah. Berapa itu kemudian oleh tetangga kita langsung cepat mengambil yang KPC yang punya Bakri dulu. Oke, kita nggak usah bicara tetangga, tapi kok lebih agresif gitu Pak. Ya itu Pak Haji Trisno yang tahu. Nah Muhammadiyah, ya Muhammadiyah itu yang namanya tadi diskusi. Ya, itu tadi karena banyak akademikusnya ya, jarang kayak Pak Masud Trisno bilang eksekusi. Nah, kita diskusi dulu. Jadi sampai sekarang belum ada, dan ketua timnya Pak Muhajir dan beberapa ketua majelis yang masuk, dan sudah ditetapkan bekas Adaro ya, PT-nya kita belum jelas juga, dan lagi katanya ya, saya nggak ikut lagi pertemuan tim, saya nggak tahu lagi. Pak Muhajir ditanya aja, kontak aja gitu ya, bagaimana nasibnya tim ini, belum tanda tangan. Tapi itu belum jelas bekas Adaro itu. Bisa iya, bisa tidak. Bisa dikembalikan, bisa tidak. Hanya memang pemerintah udah menang duluan, punya brand, udah dapat tuh Muhammadiyah gitu lah Pak. Jadi kalau ya kayak gitu Pak. Nah, ketika tambang yang ada di daerah itu tidak masuk dalam PP itu, ya. Nah, misalnya ya ada keinginan Pak, ini mungkin dijelaskan Pak, keinginan dari kita. Kenapa kita ke Jember? Ini Pak Haris yang bisa jawab. Karena salah satunya kita perkenalkan ada potensi ini. Salah satunya ada potensi ekonomi di sini. Potensi untuk tambang emas itu banyak. Maka kami seminggu 5 hari ini keliling-keliling ke, saya nggak tahu ya IUP-nya bagaimana, tadi keliling-keliling kemana-mana itu ini Pak ya. Nah itu tidak usah ke PP Pak, itu nggak ada urusannya dengan peraturan pemerintah tadi, pimpinan pusat nggak ada urusannya. Ini urusannya apakah kita mau misalnya ya PDM Jember atau mungkin AUM-nya kerjasama Pak Haji Sutrisno yang insya Allah bawa dari China gitu ya. Tapi China-nya bukan China lain Pak ya, China MUI ya gitu ya, China Muslim gitu ya, China Muslim. Kata Pak Sutrisno lebih Islami mereka daripada kita gitu. Itu akan datang ke sini. Jadi kita potret semua yang ada di sini, insya Allah sampai ke situ Bondo dan Bondowoso, kita potret, dan potensi-potensi itulah yang kita tawarkan ke MUI apa ya, MUI China termasuk yang ini. Mudah-mudahan bisa legal Pak kalau Muhammadiyah yang sudah garap tambang emasnya gitu ya, gitu ya. Dan seterusnya beberapa potensi-potensi lain yang perlu kita garap di sini. Kemudian kita istilah apa sebelum ke Pak Sutrisno, ini kan bisnis gaya hukum. Kita bawa nih barangnya, mau nggak MUI China, gitulah Pak. Istilah Pak Sutrisno Pak bisnis itu ya pebisnis bodoh aja kalau kita sendiri keluar. Iya, gitu kan Pak. Jadi orang kaya itu mana mau keluarin duit. Semakin kaya semakin nggak mau ngeluarin duit, pasti di kantong orang yang diambil. Ya, pebisnis bodoh aja kalau duitnya sendiri, ya Pak ya. Kaki 5 itu kalau duitnya sendiri. Itu rumusnya Pak ini trik-triknya ya. Gimana duit-duit di kantong Bapak Ibu saya ambil, ya kata Pak Sutrisno ya. Itu untuk kepentingan bisnis. Nah ini kantongnya MUI Cina kita mau ambil nih ya, gitu. Maka kita mendata yang beberapa potensi yang ada di Jember ini. Saya kira itu Pak.
Ya, mungkin saya mau tambahkan. Ya, mungkin saya mau tambahkan ya tentang tambang maupun yang lain-lain ya. PP Muhammadiyah sebenarnya sudah punya pengalaman. Kita pernah 2017 mau diberikan dana hibah 1,5 triliun, NU 1,5 triliun, Muhammadiyah 1,5 triliun. Ya, itu Sri Mulyani sempat datang, Menteri Keuangan, tapi 1,5 triliun dipotong asuransi, potong macam-macam, tinggal 800 miliar. PP Muhammadiyah tidak mau ambil, NU diambil. Datanglah Sri Mulyani ke kantor pusatnya PBNU di Keramat, sudah tanda tangan. Tapi sampai tahun sekarang nih, ya kan duitnya nggak cair-cair. Itu yang satu. Yang kedua, mungkin bapak-bapak tahu sekalian ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu pemuda Muhammadiyah pernah dihibahkan tanah 19.000 hektar di Sumatera Selatan. Ya, nah saya diminta oleh Pak Muhajir, coba carikan investor. Saya carikan investor, 3 yang minat, China, Arab Saudi, Iran. Saya pilih Iran. Kenapa saya pilih Iran? Karena Iran pemasarannya di Timur Tengah juara 1. Ya, saya tiap tahun umroh, mohon maaf ya, nggak ada tuh yang namanya pisang dari Indonesia, ini dari Indonesia, nggak ada. Kalau nggak dari Filipina, Thailand, Vietnam, padahal mereka bukan negara Muslim gitu. Nah jadi saya pikir dengan Iran, apalagi Iran dia menjamin juga bukan hanya permodalan, infrastrukturnya, gudangnya, greenhouse-nya, untuk itunya termasuk alih teknologi, ya kan? Itu dia akan siapkan semuanya. Namun ya kan, sudah masuk berita malah di Teheran, ya, berita koran, berita lokal, ya kan. Ternyata tanahnya sampai hari ini belum ada. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ya kan, ini tambang. Diambil juga. Setelah diselidiki, oh tanah itu dari PT bekas PT Adaro. Adaro itu pemiliknya besar, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, ya, Boy Thohir, ya, Menteri Kelautan Wahyu Sakti Tergono, dan saya juga salah satu di pemegang saham dari grup itu. Makanya saya tahu persis itu yang sudah kita tidak mau, kira-kira begitu. Itu kira-kiranya, ya kan. Nah, semoga saya bilang kita ambil boleh, tapi kita minta pindah. Ya, ambil emas yang di Banyuwangi umpamanya. Itu jelas itu ada barangnya. Jangan kita cuma dikasih angin gitu saya dibilang. Ya kan buminya sudah ini, yang dikasih hanya anginnya saja. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih. Kenapa saya minta LBH datang? Ya, karena komitmen ini harus tertulis nanti di hukum. Contoh, saya bilang dalam 2 tahun ya, harus saya jamin balik modal. Ya kan, break even, ya kan. Nah nanti legal yang harus ini gitu, ya. Bukan hanya itu, tambang lokal ternyata ada timah umpamanya 5 hektar, itu cukup bupati doang, ya kan. Tetap harus tanda tangan kontrak jelas gitu. Intinya jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Bahwa oh ternyata datangnya saya ada kepentingan pribadi. Makanya dikawal juga oleh LBH, ya, Pak Musrom Kodas ex mantan ketua KPK, yang mana beliau adalah tangan kanannya, kira-kira begitu ya. Ya itu yang perlu jelas. Terima kasih. Alhamdulillah.